Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riyad Hakim Mustaba dengan NIM 103030300157. Berasal dari kelas IT 4703. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait tugas eksplorasi network layer data plan. Nah, langsung saja masuk ke eh, yang pertama. Karena di sini saya memilih activity 1, maka saya akan menjelaskan capturing dari Wireshark. Di sini saya mengcapture wireshark.http slash www.wireshark.org slash docs slash direct. Nah, langsung saja masuk berikut IP dari Wireshark saya yang sudah saya cari. Karena saya mencari ini HTTPS yang Wireshark karena otomatis dia akan tercapture ya ke website utama dari domain si Wireshark ini, yaitu www.wireshark.org, tidak ke yang ada doc sama drive-nya ini. Seperti yang dilihat di sini nih, wireshark.org. Nah, lanjut. Ini lebih detail ya. Saya pakai IP terus DNS query name wireshark.org. Berikut terdapat 3 DNS. Yang pertama merujuk dari si Wireshark ya. Yang kedua, yang ketiga itu IPv4 ya sama V6. Harusnya gitu. Soalnya ini query E sama quadra E. Nah, langsung saja saya mengambil yang DNS yang IPv4 yang si Wireshark yang query E ini pada paket nomor 1192. Nah, berikut paket detail ya. Tadi IPv4 Internet Protocol versi 4 yang source-nya laptop saya, yaitu ini sebagai berikut: 192.168.0.100. Nah, terus ini destination-nya karena saya pakai Cloudflare, eh, maka 1.1.1.1. Terus bisa dilihat di sini eh, mulai dari sini awal, yaitu ID. ID itu sebuah nilai unik yang masing-masing paket itu berbeda. Di sini ID itu bernilai heksadesimal ya seharusnya. Nah, di sini karena ID pada paket yang nomor 1192 itu 0 heksa 5353. Source-nya tadi 192. Nah, time to live-nya itu 128. Time to live itu semacam loncatan dari hasil pencarian dari si websitenya. Terus protokolnya itu 17. Nah, flag-nya di sini di set 0 kali 0 karena dia tidak terjadi fragmentasi. Di bit 3-nya itu di set 0, jadi tidak memiliki tidak terjadi fragmentasi. Terus juga offsetnya ini 0. Itu udah obviously jelas banget kalau ini tidak terjadi fragmentasi. Syarat fragmentasi sendiri itu ketika bit ketiganya itu di set 1 dan bit keduanya itu jangan di set 1. Itu akan terjadi fragmentasi. Terus seterusnya memiliki fragment offset, maka itu terjadi fragmentasi. Lanjut ke yang penjelasan buat Wireshark. Di sini jelaskan struktur header datagram IP yang diamati dari punya saya. Header datagram IP berisi informasi penting untuk pengiriman data antar host di Wireshark. Field seperti ini. Versionnya itu karena kita pakai IPv4, jadi versionnya adalah 4. Terus version field sorry header length. Header length ini panjang dari headernya. Jadi kalau masing-masing header ini tuh dia punya panjangnya sendiri ya, yang di sini. Sorry. Ya, pokoknya di paket detail dia punya panjangnya berbeda-beda.
Nah, yang yang header Internet Protocol version 4 ini dia punya panjang 20 byte. Nah, terus kemudian ada TOS, type of service atau TOS, itu memberikan petunjuk kepada router bagaimana paket seharusnya diproses. Terus ada total length. Total length itu panjang length dari si apa namanya, paket. Dia itu dari header plus payload. Dia itu ada di panjang length itu di bawah kalau nggak salah. Nah, dia nilainya 63 byte yang berarti ukurannya kecil dan tidak melampaui MTU. Jadi karena dia total length-nya enggak 1500, maka dia tidak terjadi fragmentasi. ID-nya ya yang seperti saya jelaskan tadi, ini 53 hexadesimal. Pasti masing-masing paket itu ID-nya beda karena dia nilainya unik. Nah, terus buat flex-nya dia diatur ke 0 ya. Yang berarti nggak, fragmennya itu nggak diaktifin. Di ini more fragmentnya juga nggak diaktifin. Terus fragment offsetnya nilainya 0, berarti ini bukan bagian dari paket yang difragmentasi. Kalau semisal ini fragmennya diaktifin terus dia nilainya 0, berarti dia merupakan awal dari paket fragmentasi. TTL ini ya yang tadi saya bilang dikurangi setiap membatasi umur paket, yaitu loncatan. Fungsi utamanya adalah mencegah routing lock menurut Kurose dan Ross tahun 2021. Terus protokol ini lapisan atas seperti kalau TCP itu dia nilainya 6, kalau UDP dia 17. Build ini membantu IP dalam meneruskan data ke protokol yang sesuai menurut Kurose dan Ross tahun 2021. Header checksum itu mendeteksi kesalahan. Jadi kalau ada perubahan data akibat transmisi, checksum ini akan membantu penerima mengenali adanya kerusakan. Source IP address itu ya alamat IP pengirim, misal dari alamat IP laptop, komputer, dan lain-lainnya. Destination itu alamat tujuan. Jadi alamat tujuan dari si websitenya. Dua field ini penting buat proses routing. Terus nomor 2, apakah Anda mengamati fragmentation dalam paket yang dianalisis? Jika ya, jelaskan prosesnya. Jika tidak, mengapa fragmentation tidak terjadi. Nah, berdasarkan analisis fragmentation tadi, dia itu tidak terjadi karena kan website Wireshark menggunakan path MTU discovery untuk menghindari fragmentasi. Build flags yang menunjukkan bahwa bit more fragment dan down fragment tidak disetel, nilainya 0 tadi, fragment offsetnya 0, total length-nya itu ada 63 byte. Itu jauh lebih kecil dari nilai MTU Ethernet yaitu 1500. Fragmentasi sendiri itu meningkatkan resiko kehilangan data. Jika suatu fragmen hilang, maka seluruh datagram gagal, membebani router dan host karena perlu reassembly, tidak efisien menurut Kurose dan Ross. Bayangkan perangkat Anda berada di belakang NAT. Bagaimana NAT mempengaruhi alamat IP yang terlihat dalam paket? Jelaskan dengan menunjuk pada komputer network session 4.3.5. Jika perangkat Anda berada di belakang NAT, maka alamat IP privat, misalnya IP saya 192.168 sekian atau 10 sekian, itu nggak terlihat di public network. Nah, NAT sendiri itu mengganti source IP di header kita, diganti, dan juga di header router ya. NAT juga melakukan pemetaan port atau port forwarding untuk mendukung banyak perangkat di belakang satu IP publik. Dalam Wireshark, apabila analisis dilakukan di sisi LAN, maka alamat IP yang terlihat adalah 192.168 itu, yaitu alamat internal perangkat. Jika analisis dilakukan di luar NAT, misalnya oleh ISP atau Internet Service Provider,
atau server tujuan, maka yang terlihat adalah alamat IP publik NAT. Proses ini penting untuk menghemat alamat IPv4 yang terbatas dan juga menjadi dasar bagi keamanan karena NAT menyembunyikan struktur jaringan internal dari internet. Menurut Kurose dan Ross tahun 2021. Nah, berdasarkan analisis Wireshark, apa potensi masalah performa pada lapisan jaringan? Misalnya TTL rendah, fragmentasi berlebihan. Berikan rekomendasi perbaikan TTL. Nilai TTL tadi itu 128 kalau nggak salah. Bisa dilihat di sini TTL-nya itu 128. Nah, TTL tersebut itu cukup tinggi. Biasanya sistem Windows menginisialisasi TTL di angka 128 karena nilainya belum terlalu berkurang. Ini menunjukkan bahwa jarak hop ke tujuan DNS relatif pendek. Terus tidak ada loop atau jalur yang panjang. Tidak ada berdasarkan dari TTL tersebut itu tidak ada indikasi masalah performa. Komputer Network menyatakan bahwa TTL mencegah paket terjebak dalam loop routing. TTL rendah dapat menyebabkan paket dibuang sebelum mencapai tujuan, menurut Kurose dan Ross tahun 2021. Fragmentasi tidak terjadi fragmentasi pada datagram ini. Ukuran total adalah 63 byte, jauh di bawah batas MTU, biasanya 1500. Nah, karena tidak ada fragmentasi, jadi tidak ada overhead atau risiko kehilangan fragmen. Menurut buku Komputer Network menjelaskan bahwa fragmentasi meningkatkan overhead dan risiko kehilangan data. Menghindarinya adalah praktik terbaik menurut Kurose dan Ross. Kesimpulan, dari analisis data paket menggunakan Wireshark, struktur header IP menunjukkan semua field bekerja sesuai spesifikasi protokol. Tidak terjadi fragmentasi karena ukuran paket kecil, TTL cukup tinggi, tidak ada indikasi routing loop. Paket UDP DNS berjalan normal, tidak ditemukan masalah performa serius pada lapisan jaringan, dan sistem pengiriman data berjalan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan tugas saya terkait tugas eksplorasi network layer dan data plan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.